Aroma di kamar itu. Aku telah terjebak obat. Sial. Suamiku? Cing-cing melihat suamiku lagi. Bantu aku. Aku akan memberikan kompensasi padamu. Maaf tadi aku hilang kendali. Ambil $1 juta ini. Besok pergilah ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan, untuk melihat apakah kandunganmu baik-baik saja. Cing-cing tidak butuh uang. Cing-cing ingin pulang bersama suamiku. Ternyata dia seorang yang bodoh. Meski kita baru saja berhubungan, tapi aku bukan suamimu. Tidur bersama. Berarti kamu suamiku. Lalu katakan, siapa nama suamimu? Qinghao, mulai sekarang, aku tidak akan dipanggil Song Yuqi lagi, juga bukan tuan muda dari keluarga Song. Namaku adalah Song Shan, dan hanya akan menjadi suami untukmu saja. Song Shan. Nama suamiku adalah Song Shan. Cepat berikan nomor telepon suamimu padaku. Aku akan memintanya datang untuk menjemputmu. 1365804. Kakak, ini adalah nomornya kakak. Ini nomor telepon kakak. Lalu selanjutnya apa? Berapa nomor sisanya? Sakit kamu menyakiti Cing-cing. Cepat katakan, berapa nomornya? Kepalaku sakit sekali. Aku tidak bisa mengingatnya. Bicara. Pergi sana. Cing-cing tidak mau bersamamu. Tunggu sebentar. Tuan, kabar dari pihak ibu pengganti itu sudah terputus. Tambah jumlah orang. Cari di seluruh kota. Cari kemanapun sampai dia ditemukan. Baik, Tuan. Berhenti. Dasar gadis sialan, akhirnya kamu tahu jalan pulang, hebat sekali kamu sekarang, kenapa tidak lari saja? Kenapa tidak sekalian menghilang saja, supaya aku tidak perlu melihatmu? Masih ada 300 kati ikan di rumah? Antarkan semuanya ke klub Haoli. Kalau tidak selesai sebelum gelap, pergilah tidur di jalanan. Iya, aku tahu. Kakak kedua, sudah lama sekali, tapi kamu belum menemukan kakak iparmu. Wanita matre itu sedang bermain petak umpet denganku 2 hari ini. Jangan-jangan dia bermaksud ingin menjadi terpandang karena anak yang dikandungnya, lalu membebani keluarga Song? Aku hanya menginginkan anak yang ada di perutnya. Mengenai dia, masuk ke pintu keluarga Song pun, dia sama sekali tidak pantas. Lama dicari tidak ada tanda-tanda. Bagaimana kalau ada seseorang yang memalsukan identitas anaknya? Harta pusaka keluarga-keluarga Song, aku dan kakak punya satu masing-masing. Pikirku saat kakak pergi kawin lari dulu, mungkin dia telah memberikan bagian miliknya pada wanita itu. Jadi intinya siapapun yang memakai liontin itu, berarti dialah orangnya. Sudahlah, tidak usah bahas masalah memusingkan ini. Aku sudah mengatur acara untuk pria lajang sepertimu. Nanti ada banyak wanita terhormat. Lihatlah apakah ada yang membuatmu tertarik. Dari mana datangnya gelandangan ini? Berani sekali membawa benda kotor ke dalam klub ini. Jangan dibuang, ini ikan yang harus diantar. Nanti lantainya bisa kotor. Itu dia. Jangan dibuang. Ini ikan yang mau diantar. Nanti lantainya bisa kotor.
Ikan asur sayur? Apa ikannya jadi siluman? Kalau mau antar ikan lewat pintu belakang, Cincing salah. Cincing akan lewat pintu belakang. Aku rasa kamu cuma pura-pura bodoh di sini. Mau menyelinap masuk demi memikat pria kaya. Tidak, aku sungguh hanya datang untuk mengantar ikan. Tadi aku hanya salah jalan saja. terus berakting. Ayo teruskan sandiwara ini. Kenapa tidak coba berkaca dulu? Wanita-wanita sosialita di klub kami, semuanya memakai gaun desainer ternama dan minum anggur merah mahal. Tas yang mereka jinjing saja harganya, tidak akan mampu kamu beli seumur hidup. Memangnya kamu pantas mendekati Tuan Song kami? Lihatlah ini. Hamil anak entah siapa ayahnya. Masih bermimpi mau hidup mulia karena punya anak. Tidak, aku cuma mau mengantar ikan. Bukan seperti itu. Tidak. Lalu kenapa kamu berusaha masuk ke klub kami? Aku kasih tahu ya, orang miskin harus tahu diri. Jangan bermimpi bisa langsung menjadi kaya. Gaunku. Apa kamu gila? Ini gaun desainer seharga $300.000. Dasar bodoh, apa kamu tahu siapa Nona Xia? Dia adalah tamu terhormat di Tuan Song kami. Siapa itu? Kalau hari ini kamu tidak membayar sampai bangkrut, jangan harap bisa pergi dari sini. Barang rongsokan apa ini? Coba aku lihat. Punya aku. Ini diberikan Xiaoshan kepadaku. Punya aku. Liontinku. Orang bodoh tahu apa soal barang berharga, barang ini hanya sia-sia saja kalau diberikan padamu. Cepat lepaskan. Ini milikku. Xiaoshan bilang ini hanya boleh diberikan untukku. Nona Xia ingin melihatnya, jadi sebaiknya kamu serahkan saja secara baik-baik. Kenapa orang bodoh sepertimu begitu menjaga barang ini? Jangan membuat kami sulit ya. Tidak mau. Ini punya Cincing. Milik Xiaoshan. Dasar bodoh yang tak tahu diuntung. Apa kamu baru mau melepaskannya setelah dihajar? Tadinya aku pikir barang berharga apa, ternyata cuma barang murah seharga $100 dari kaki lima. Hanya orang bodoh sepertimu yang menganggapnya sebagai harta. Tepat sekali. Hanya seorang pesuruh bodoh yang dikirim oleh keluarganya, mana mungkin dia tahu soal barang berharga? Tetap Nona Xia yang punya mata jeli, sekali lirik saja langsung tahu barang ini tidak berharga. Benar, kan? Sudah tidak punya otak, tapi kalau menggoda pria, kamu hebat juga ya. Kandungan harammu sudah sebesar ini, tapi kamu bahkan belum mendapatkan satupun barang bagus. Sungguh malang. Ini bayiku. Bukan anak haram, ini anaknya Xiaoshan. Kembalikan itu padaku. Leontinnya, Leontinku. Kak, ada apa? Astaga, beraninya mereka menindas ibu hamil. Kak, tunggu aku juga mau ikut. Leontinku. Leontinku. Tangan Cincing hampir patah. Patah saja sekalian. Siapa yang memberimu keberanian untuk berebut sesuatu denganku? Bahkan mengotori gaun pestaku untuk menemui Tuan Song. Hari ini akan kubuat si bodoh sepertimu ini sadar. Apa itu sebenarnya tata krama orang rendahan? Apa kalian buta? Pegang dia, benamkan dia ke tumpukan ikan mati itu, biar dia merasakan bau amisnya. Kamu pikir kamu layak berdiri di tempat yang sama denganku? Jalan. Cepat jalan. Lepaskan Cincing. Sakit. Sakit. Berani menyentuhnya? Kalian bosan hidup, ya? Si kecil bodoh. Kamu tidak apa-apa? Tuan Song, kita sudah 3 hari tidak bertemu. Begitu mendengar Anda akan datang ke sini, saya langsung mengambil penerbangan paling pagi dan terbang kembali dari luar negeri. Kamu terluka. Dasar wanita jahat tadi menginjak tanganku, lalu menyuruh mereka memasukkan kepalaku ke akuarium ikan. Cincing sakit. Dasar tolol, kamu berani mengadu padaku. Berani menyentuh orangku? Tahukah kamu konsekuensinya? Tuan Song, dia itu hanya orang cacat otak yang mengandung anak haram. Bagaimana bisa Anda? Kenapa tidak? Kemari. Tuan Song? Apa yang tadi dia lakukan? Balas 10 kali lipat kepadanya sekarang. Baik. Siap, Tuan. Lempar dia keluar. Tidak Tuan Song, saya ini nona muda keluarga Xia Anda. Anda tidak boleh melakukan ini. Xia Hanlu, aku tidak memberimu surat undangan sama sekali. Kenapa kamu sangat tak tahu malu? Cepat pergi dari sini. Bawa dia pergi. Mau kemana? Tuan Song, mohon ampuni saya Tuan Song.
Mau kemana? Tuan Song. Tuan Song, ampuni saya. Tuan Song, Tuan Song, ini semua karena Xia Hanlu yang memaksa kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. ampuni saya. Tuan Song, Tuan Song, saya mohon belas kasihanmu. Anak buahmu tidak mengerti aturannya? Kak, aku masih berlutut di sini untuk apa? Apa kalian tidak dengar kata Tuan Song? Segera angkat kaki dari sini. Kalau aku sampai melihat kalian lagi, akan kupatahkan kaki kalian. Lihat apa? Kalian semua pergi dari sini. Silugu, mengapa kamu bisa datang ke sini? Mama bilang uang yang dihasilkan keluarga tidak cukup untuk biaya pernikahan adik laki-laki. Jadi Cincing juga harus keluar untuk mencari uang dan harus mencari uang susu untuk bayi sendiri. Bahkan uang untuk membeli susu bayi pun harus kamu cari sendiri? Hidup macam apa yang dijalani Silugu ini? Kamu? Apakah suamimu tidak memberimu uang? Kenapa membiarkan wanita hamil besar sepertimu bekerja keras di tempat seperti ini? Cincing bisa menghasilkan uang sendiri kok. Orang yang katanya suamimu itu benar-benar sampah. Membiarkan istrinya yang sedang hamil untuk bekerja. Begini saja, aku pesan ikan padamu selama 1 bulan, kamu kirimkan saja ke Song Corporation. Kamu tidak perlu datang lagi ke tempat ini. Benarkah, Xiaoshan? Anda baik sekali. Kalau begitu aku tidak akan dimarahi oleh Mama dan tidak akan dipukul oleh satpam lagi. Kalau begitu, biar aku antar kamu pulang. Tidak, tidak usah. Mama akan memarahiku jika melihatnya. Cincing bisa jalan sendiri. Lewat pintu belakang. Kak, sepertinya hatimu sudah benar-benar mulai tersentuh. Melihat caramu yang sangat melindunginya tadi, orang-orang pasti akan mengira kalau kamu ingin menikahinya. Kemari kamu, dasar anak nakal. Kamu berani berhenti dari pekerjaan di klub itu? Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya? Uang hantaran untuk pernikahan adikmu, kalau bukan kamu yang bayar, siapa lagi? Kamu ingin memutus garis keturunan keluarga Fang kami? Cincing tidak asal berhenti kok. Cincing dapat pesanan besar, bisa menghasilkan banyak sekali uang. Pesanan besar? Gadis bodoh yang bahkan tidak bisa berhitung sepertimu? Pesanan besar apa yang bisa kamu ambil? Aku rasa kamu sudah ditipu orang, tapi malah bangga karena tidak mengerti apa-apa. Ini dari Song Corporation, grup Song. Ingin memesan ikanku selama 1 bulan, dan diantar setiap hari, begitu kata Xiaoshan. Dia pasti akan ingkar janji. Oh tidak, dia pasti akan menepati janjinya. Aku rasa otakmu sudah tidak beres. Tahu apa itu Song Corporation? Itu konglomerat papan atas Shangjing. Makanan laut yang mereka makan semuanya dikirim lewat udara dari Australia. Memangnya mereka mau ikan busuk yang kamu pungut dari pasar? Ini bukan ikan busuk, ini ikan yang bagus. Xiaoshan sendiri yang bilang padaku, menyuruh Song Corporation memesan ikanku, dia pasti tidak akan membohongiku. Xiaoshan? Xiaoshan yang mana? Apakah si penjual sawi di pasar yang namanya Wang Xiaoshan atau Li Xiaoshan, si tukang loak? Bos Song Corporation itu bermarga Song. Mereka dengan Xiaoshanmu itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jangan bermimpi di siang bolong. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali ini saja. Kalau besok mereka tidak mau menerima ikanmu, aku akan mengusirmu sampai tidak punya tempat tinggal, dan saat itu jangan menangis padaku. Benar kok, Xiaoshan tidak akan membohongiku. Cepat masuk ke kamar sana, jangan diam di sini menghalangi pemandangan. Oh iya, malam ini tidak ada jatah makan untukmu, agar kamu tidak kekenyangan, lalu tidak bisa membual lagi besok. Tunggu saja, kalau besok tidak ada pesanan, lihat saja bagaimana kamu menjelaskan pada mama. Si bodoh tetap saja bodoh, berani sekali berharap terlalu tinggi, benar-benar lucu sekali. Heh, berhenti. Dari mana asal si penjual ikan bau ini? Berani sekali menerobos ke Song Corporation. Cincing datang untuk mengantar ikan. Xiaoshan yang menyuruh saya antar ke sini. Antar ikan? Apa otakmu ada masalah? Ini adalah Song Corporation, konglomerat nomor 1 di Shangjing. Orang-orang di dalam sini, bahkan air yang mereka minum saja impor. Memangnya mereka mau makan ikan yang dijual di becak motor itu? Cepat pergi dari sini, jangan sampai bau amis ikanmu menyemari gedung ini. Halo, Tuan Song. Sudah dibilang jangan masuk, tidak lihat Tuan Song sudah datang. Minggir. Kamu tidak apa-apa? Xiaoshan, kenapa kamu ada di sini? Apa kamu sengaja ke sini untuk menunggu Cincing mengantar ikan? Perutmu sudah sebesar ini? Kenapa tidak hati-hati?
Bagaimana kalau kamu tertabrak? Tuan Song, Grup Song mempekerjakanmu, apa hanya untuk menindas yang lemah? bukan begitu Tuan Song. Saya tadi tidak mengenali beliau. Tidak perlu penjelasan. Yan Li, pecat dia segera. Pergi ke bagian personalia urus sesuai prosedur. Kotak seberat ini, kenapa kamu mengantarnya sendirian? Tidak ada yang membantumu? Ibu bilang, adik terlalu lelah karena bermain game kemarin. Cing-Cing adalah kakak, seharusnya bekerja lebih banyak. Dan Cing-Cing kuat untuk membawanya. Ayo, aku temani kamu masuk. Ayo, nonton film bersamaku malam ini. Bicarakan lagi setelah pulang kerja. Xiaoshan, kamu hebat sekali. Bahkan kamu bisa masuk ke pintu grup Song. Ayo pergi. Wah, apakah itu pengantar ikan? Apa yang dibawa Bos Song? Kotak ikan? Keajaiban dunia baru saja terjadi. Tuan Song biasanya urusan dokumen pun diserahkan kepada asistennya, tapi hari ini dia malah membawa kotak yang basah terkena hujan. Lihat itu. Siapa wanita itu? Kenapa dia terlihat seperti penjual ikan, tapi Tuan Song mau membawakan barangnya sendiri, sambil membimbingnya jalan? Cepat kirim ke grup gosip kantor. Berita ini lebih heboh daripada saat bos menolak putri konglomerat keluarga Xia dulu. Xiaoshan lihat, mereka semua sedang melihat kita. Ayo pergi. Bos tidak mungkin ingin menjadi selingkuhan orang lain, kan? Barang-barang di bawah itu, aku akan meminta Yan Li untuk mengambilnya. Kedepannya, jangan lagi kamu membawa barang sebanyak ini. Bagaimana kalau anak di perutmu kelelahan? Dapur perusahaan kita. Bukannya dulu hanya menerima ikan impor? Kenapa sekarang menerima ikan hidup dari pasar tradisional? Kenapa kamu sibuk mengurusi ikan? Tidakkah lihat sikap Tuan Song tadi saat berbicara dengannya sangat lembut dan penuh perhatian? Terakhir kali aku salah menghitung stok bahan. Satu tatapan mata dari Tuan Song hampir membuatku membeku ketakutan. Sudah tidak perlu ditanya lagi. Wanita itu pasti orang kesayangan Tuan Song. Tuan Song tidak hanya membawakan kotak ikan, tapi juga takut janinnya kelelahan. Kalau bukan ibu dari bos, lalu siapa lagi? Kamu kesini naik apa? Apa kamu lupa? Cing-Cing kan naik sepeda roda 3. Sepedanya punya bel kecil. Suaranya sangat bagus. Jangan naik sepeda itu lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Ayo. Sudah kubilangkan, Tuan Song sampai menggandeng tangannya, hubungan mereka benar-benar nyata. Benar sekali. Cepat kirim ke grup. Perusahaan kita akhirnya punya nyonya bos. Bahkan dia sudah hamil. Hebat juga ya. Dulu ada gosip, kalau Tuan Song anti wanita, itu benar-benar omong kosong. Benar. Tentu saja. Tidak apa-apa. Pintu mobil ini memiliki sensor. Saat pertama kali mengendarainya, aku juga tidak tahu cara membukanya, dan sopirlah yang mengajariku. Ternyata ada juga hal yang tidak kamu ketahui. Ya, aku kira Xiaoshan tahu segalanya. Cepat masuk ke mobil. Dengan begitu sabuk pengamannya tidak akan menekan bayimu, bayi pun akan merasa nyaman. Apakah bayi benar-benar akan merasa nyaman? Bayi bisa merasakan kalau mama tidak merasa tegang, maka dia akan merasa nyaman. Jika kamu merasa sesak, katakan saja padaku, aku akan menyuruh Yan Li membukakan jendela untukmu. Ayo pergi. Permen, Cing-Cing ingin makan itu. Yan Li, berikan 2 tusuk. Cobalah, rasa stroberi, gula pelapisnya belum lumer dan masih renyah. Makanlah pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Jika tidak habis kamu bisa membawanya pulang, rasanya akan tetap sama besok. Sangat manis. Tuan Song akhirnya mulai peduli pada perasaan, begitu berusaha menarik perhatian, padahal belum jadian tapi sudah memanjakannya seperti harta karun.
Pelan-pelan. Cepat simpan itu baik-baik. Kalau tidak, jika Mama mengetahuinya, kamu akan dimarahi. Cepatlah pulang dan beristirahat. Kalau begitu, Xiaoshan, aku pulang dulu ya. Oh iya, besok aku akan membawakanmu ikan. Aku akan menyisihkan yang paling besar. Baiklah. Aku menunggumu. Sedang apa berdiri diam di situ? Ikan-ikan itu sudah diantar, mana uangnya? Cepat berikan padaku, jangan berpura-pura tidak tahu. Apa yang sedang kamu otak-atik dengan ponsel butut itu? Kamu tidak sedang menipuku, kan? Pembayaran diterima $25.000. Ternyata kamu benar-benar mendapatkan uang dari penjualannya? Lain kali kerjalah yang cepat, jangan membuatku cemas. Ponsel butut suamimu yang malang itu harusnya sudah dibuang sejak lama. Kali ini kamu cuma beruntung bisa menerima uang itu. Mama, aku merasa pekerjaan mengantar ikan ini sangat mudah. Biar aku saja yang mengantar besok, supaya si bodoh ini tidak ceroboh. Jika dia merusak pesanan Song Corporation, kita tidak akan sanggup menggantinya. Baik, besok kamu yang mengantar. Ingat ya, setelah sampai di kediaman Song Corporation jangan bicara sembarangan, jangan sampai pesanan sebesar itu berantakan karena ulahmu. Mama, Cincing ingin mengantar ikannya sendiri. Xiaoshan bilang biar Cincing yang mengantar. Si bodoh sepertimu tahu apa? Adikmu yang pergi mengantar. Jauh lebih bisa diandalkan daripada kamu. Kamu diam saja di rumah, jangan membuat kekacauan. Aku akan membawamu bertemu seseorang. Mama, jangan khawatir. Besok aku pastikan semuanya beres. Siapa tahu saat sampai di Song Corporation, aku bisa meminta sekotak rokok bagus dari mereka. Aduh, buat apa memikirkan rokok? Dengar ya, bos Wang dari desa sebelah sudah 40 tahun lebih, dan masih belum menikah. Dia bersedia memberi mas kawin lebih dari $300.000 untuk menikahi kakak besok. Aku akan menyuruhnya menemuinya. Mama, kamu hebat sekali. Apa bos Wang tidak keberatan kalau dia sedang mengandung? Apa yang perlu dimalukan? Aku sudah bilang padanya, kalau pria itu sudah pergi melarikan diri, dan tidak peduli lagi, dia malah senang bisa mendapatkan keuntungan. Mama, Cincing ingin mengantar ikannya sendiri. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat masuk ke kamar. Lalu besok dilarang berkeliaran kemana-mana, aku akan membawamu bertemu seseorang. Apa yang kamu lakukan? Apakah sudah ada janji temu? Aku hanya mengantarkan ikan. Kemarin ada pesanan dengan Song Corporation kalian. Kakakku adalah Fang Qinghao. Kamu tidak ingat? Fang Qinghao? Kamu ini Fang Qinghao? Aku ini adiknya Fang Hui. Kakakku tidak sempat hari ini. Dia menyuruhku yang mengantarnya. Cepat suruh orang menjemput. Ikan-ikan sialan ini sangat berat. Tuan Fang, janji temu kami adalah Nyonya Fang Qinghao yang datang mengantar ikan. Tolong suruh dia sendiri yang datang kemari. Apa maksudmu? Bukankah sama saja siapapun yang mengantar ikan ini? Lagi pula kakakku itu agak kurang waras. Dia mudah menimbulkan masalah jika keluar. Bukankah sama saja kalau aku yang menggantikannya? Lagi pula kalian mau ikannya atau orangnya? Cepat berikan uangnya. Apa-apaan maksudmu ini? Tuan Song datang. Di mana si bodoh kecil itu? Kakakku sedang di rumah. Dia lelah sejak kemarin. Jadi dia menyuruhku membawakan ikan untuknya. Tuan Song, Anda lihat, ikan ini. Dia lelah? Dia sedang hamil? Dan aku secara khusus sudah memesankan pekerjaan antar ikan ini padanya agar dilakukan santai. Bagaimana mungkin dia lelah? Kenapa sebenarnya dia tidak datang? Itu karena. Kenapa kamu terus mengulur waktu begitu? Kemarilah, temui Kak Wangmu. Kak Wangmu tinggal di ujung desa. Saat kecil dia pernah membelikan permen untukmu. Apa kamu lupa? Cepat beri salam. Jenggotnya sudah memutih semua. Dia bukan kakak, tapi kakek-kakek. Apa-apaan bicaramu itu? Begini Kak Wang, mohon jangan tersinggung ya. Saat terjadi kecelakaan mobil dulu, kepalanya terbentur keras, sehingga pikirannya sedikit kurang waras. Tidak masalah, tidak apa-apa. Orang bodoh lebih mudah diatur. Hai Cinger, kalau kamu tidak mau memanggil kakak juga tidak apa-apa. Panggil saja suamiku. Dengar, dalam beberapa hari lagi kita akan meresmikan hubungan kita. Panggil sekarang atau nanti pun sama saja. Lepaskan aku. Kamu bukan suamiku. Suamiku adalah Xiaoshan. Xiaoshan selalu membelikanku manisan buah. Kamu bukan dia. Aku beritahu kamu Fang Qinghao, mahar sebesar $300.000 ini, sudah aku kantongi secara resmi. Hari ini entah kamu mau atau tidak, kamu harus tetap menikah. Anu Kak Wang, jangan hiraukan betapa keras kepalanya gadis ini, namanya juga perempuan. Asal dibawa tidur semalam pasti akan patuh. Bagus. Ide yang bagus. Wahai Qinghao, ikutlah dengan Kak Wang masuk ke dalam. Mari bersenang-senang sedikit. Cepat jalan.
Lihatlah uang mahar ini. Sesuai kesepakatan, $300.000. Tidak boleh kurang sepeser pun. Tunggulah di luar dengan tenang, jangan ganggu malam pertamaku. Pergilah, cepat pergi. Aku tidak mau masuk. Aku tidak mau masuk. $300.000? Sudahlah, ayo pergi. Kebodohanmu muncul lagi, ya? Cepatlah masuk sana. Lagi pula kamu sudah bukan perawan, jangan sok suci begitu. Cantik, patuhlah padaku. Aku jamin hidupmu akan makmur. Jangan sentuh aku. Pergi, jangan mendekat. Jangan sentuh Cing-Cing. Pergi kamu. Cing-Cing ingin mencari Xiaoshan. Cing-Cing ingin menelepon. Xiaoshan pasti akan datang menyelamatkanku. Tolong. Xiaoshan, selamatkan aku. Selamatkan aku, Xiaoshan. Aku, kakakku. Jika tidak bicara, aku akan menghabisimu sekarang. Aku akan bicara. Kakakku sedang melakukan kencan buta di rumah hari ini, jadi aku diminta mengantarkan ikan untuknya. Sungguh, aku benar-benar tidak menyakitinya. Kurang ajar. Dia sedang hamil, tapi kalian masih memaksanya melakukan kencan buta? Kalian benar-benar tidak punya nurani. Itu paksaan ibuku, aku sudah mencoba menasihatinya. Siapkan mobil, pergi ke keluarga Fang. Ponsel kakak? Jangan-jangan wanita itu dalam bahaya? Halo? Tolong aku. Selamatkan bayiku. Halo? Tuan Song, apa kita sekarang pergi ke keluarga Fang untuk menyelamatkan ibu hamil itu? Atau pergi mencari nyonya besar? Xiaoshan, tolong aku. Selamatkan bayiku. Masih berani menelepon siapa untuk minta tolong? Kamu sudah jatuh ke tangan Wang Maziku. Bahkan jika penguasa langit sekalipun yang datang, tetap tidak akan bisa menolongmu. Jangan. Tolong aku. Yang muda memang selalu menggoda. Jangan, di dalam perutku masih ada bayi. Xiaoshan, selamatkan aku. Si cantik. Pergi ke keluarga Fang. Selain itu, temukan lokasi ponselnya dalam 3 menit. Baik. Jalan. Kamu berani membohongiku? Bukannya kamu bilang dia sedang mengandung anak dari mendiang mantan suaminya? Lalu siapa pria di telepon itu? Siapa pria yang ada di telepon itu? Kak Wang, ini pasti hanya salah paham. Salah paham? Omong kosong. Aku dengar dengan telingaku sendiri, ada suara pria lain di telepon. Kalian berdua wanita tak tahu malu, beraninya bekerja sama untuk membodohiku. Aku tidak jadi menikah. Segala hal bisa dibicarakan baik-baik, bicarakan baik-baik ya. Dibicarakan? Aku menikahi wanita tidak berguna ini. Tujuannya agar anaknya yang tanpa ayah itu bisa mengurusku saat tua nanti. Tapi aku tidak mau menjadi orang bodoh, yang mengurus anak pria lain. Gadis sialan, apa kamu benar-benar menggoda pria lain? Kak Wang, tenanglah ya, tenanglah. Hanya ada anak haram kan? Buang bayi ini saja. Akhir tahun nanti, King Hao akan memberikanmu seorang putra yang tampan. Sudahlah, aku menikahi barang bekas. Sekarang kalian memintaku membayar untuk membuang bayinya. Tidak perlu membuang uang percuma, gadis sialan ini, daya tahannya sangat kuat, pukul saja sekali dan bayinya akan hilang. Tuan sudah ketemu? Ponsel Tuan muda besar ada di rumah keluarga Fang? Ponsel kakak ternyata ada di rumah keluarga Fang? Jangan-jangan. Kemari kamu. Aku mohon. Lepaskan aku dan bayiku. Melepaskanmu? Lalu adikmu pakai uang apa untuk menikah? Cepat. Sampai di rumah keluarga Fang dalam 3 menit. Tidak boleh. Ini adalah bayiku dan Xiaoshan. Kamu tidak boleh menyakitinya. Anak haram yang tak punya ayah, untuk apa kamu mempertahankannya? Uang $300.000 hari ini, pasti akan kudapatkan. Xiaoshan, Si bodoh kecil. Si bodoh kecil. Kak, kalian siapa? Kamu ibunya si bodoh itu, kan? Di mana dia? Kak, kalian siapa sebenarnya? Putriku bersama kekasihnya sedang pergi berkencan? Itu bukan urusanmu. Kalian sudah masuk rumah tanpa izin, percaya atau tidak, aku akan lapor polisi untuk menangkap kalian. Geledah. Kalian sedang apa?
Tuan, tidak ada orang. Si bodoh kecil? Sebenarnya, kamu ada di mana? Jika dia terluka sedikit saja, aku akan membuat kalian di keluarga Fang hilang selamanya dari Shangjing. Anak hina yang tak punya ayah, untuk apa kamu menjaganya? $300.000 hari ini, aku pasti akan mendapatkannya. Kak Wang, sepertinya ada orang datang. Cepat bawa wanita sampah ini pergi lewat pintu belakang. Baik, baik. Untung saja aku cerdik. Sejak kapan sampah ini menyinggung orang hebat yang begitu mengerikan? Benar-benar pembawa sial. Membuang-buang waktuku saja. Benar-benar nasib buruk. Ada orang di sana, ayo lihat ke sana. Ibu hamil siapa yang dipukuli seperti ini? Napasnya bahkan tidak terdengar. Apakah dia sudah tiada? Nyonya tua, sebaiknya kita kembali saja. Tuan muda kedua masih mencari nyonya besar. Sudah sekian lama tidak ada kabar. Menantuku sedang mengandung cucu emas keluarga Song. Hari ini dia harus ditemukan. Nyonya tua, lihat itu. Ayo, cepat. Pergi ke sana. Siapa yang begitu kejam? Sampai membuang ibu hamil yang penuh luka di pinggir jalan? Cepat, segera hubungi 911 untuk menyelamatkannya. Halo, 911? Benturan benda tumpul menyebabkan adanya tanda-tanda kehilangan anak, di tubuhnya juga terdapat sekitar 10 luka kecil dan besar. Jika dia dibawa terlambat sedikit saja, ibu hamil dan bayi kembar di kandungannya tidak akan bisa terselamatkan. Gadis ternyata sedang mengandung bayi kembar? Nyonya besar, anak ini seberuntung Anda. Ibu hamil ini baru saja mengalami guncangan pada janinnya. Dan tak ada satupun anggota keluarganya yang peduli. Seandainya menantu Yuchi berhasil ditemukan. Aku pasti akan memuliakannya seperti leluhurku sendiri. Gadis, kamu sudah bangun. Hati-hati. Kamu sedang terluka. Tadi hampir kehilangan bayimu. Jadi kamu harus berbaring untuk istirahat. Kehilangan bayi? Bayi Cing-Cing. Nak, apakah kamu punya nomor telepon rumahmu? Saya akan menyuruh mereka menjemputmu. Tidak. Tolong jangan telepon mereka. Ibu dan orang jahat itu ingin membuang bayi Cing-Cing. Lalu di mana suamimu? Aku sudah menelepon Xiaoshan. Tapi, dia tidak datang. Benar-benar keluarga sampah. Kamu istirahat saja di sini. Bibi akan mencarikan orang untuk merawatmu. Jangan Bibi. Aku tidak bisa terus tinggal di sini. Rawat inap di sini butuh biaya yang sangat banyak. Cing-Cing tidak punya uang. Cing-Cing harus pergi. Nak, tunggu dulu. Tunggu sebentar. Giok ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Ini diberikan oleh Xiaoshan kepadaku. Kembalikan padaku. Xiaoshan? Apakah dia suamimu? Nyonya tua, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin sebelumnya tuan muda besar tidak sengaja menjatuhkannya. Mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Benar juga. Aku yang salah duga. Bibi, aku benar-benar harus pergi. Kalau tidak, mamaku akan menemukanku. Aku lebih baik tidak dipanggil Song Yuchi, tidak menyandang marga Song, daripada menjadi alat pernikahan keluarga Song. Tunggu. Tunggu. Nak. Beritahu Bibi. Apakah suamimu? Bermarga Song? Iya, bermarga Song. Nama suamiku Songshan. Dia bermarga Song. Namanya Songshan? Bukan Song Yuchi? Xiaoshan bilang. Mulai sekarang aku tidak dipanggil Song Yuchi lagi, aku akan dipanggil Songshan. Dia tidak mau dipanggil Song Yuchi lagi. Kedepannya dia hanya akan jadi suami Cing-Cing. Namanya adalah Songshan. Anak ini, dia sedang menyalahkanku. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Ternyata, dia sampai mengganti namanya. Bahkan membuang keluarganya. Bibi, apakah Anda mengenal Xiaoshan? Nak, aku adalah ibu dari Yuchi. Aku adalah nenek dari anak yang ada di kandunganmu. Katakanlah, mengapa aku tidak menemukanmu lebih awal? Sampai membuatmu menderita seperti ini. Tidak bisa.
Aku harus segera menelepon Zeng King. Beritahu dia, kakak iparnya sudah ditemukan. Nyonya muda sebaiknya Anda segera berbaring istirahat, jangan sampai kelelahan. Dasar bocah tengil. Cepatlah kemari, aku sudah menemukan kakak iparmu. Apa? Kamu sudah menemukan wanita itu? Wanita apa? Dia itu kakak ipar milikmu. Intinya, kamu harus segera kemari. Siapkan mobil. Tuan, rapatnya belum selesai. Setelah mencari begitu lama, dan tidak juga menemukannya, kini saatnya pergi menemui wanita itu. Xiaoshan. Jangan. Xiaoshan. Aku merasa sangat bahagia sekarang. Bagaimana? Kamu senang? Aku senang. Xiaoshan dalam bahaya. Tidak boleh. Qingqing harus pergi menemui Xiaoshan. Tuan, Nyonya tua sepertinya cukup menyukai Nyonya besar. Bagaimana kalau Anda sebaiknya jangan? Ketika kakak pergi meninggalkan rumah waktu itu, satu-satunya alasan dia menghubungiku adalah untuk meminta $500.000 hanya untuk menikahi wanita itu. Wanita macam itu, yang demi uang rela menjual harga dirinya, aku tidak akan membiarkannya masuk ke dalam pintu keluarga-keluarga Song. Mengerti Tuan Song. Xiaoshan, kamu ada di mana? Xiaoshan. Mohon maaf. Ayo pergi. Zeng King, kenapa kamu baru datang? Kakak iparmu menghilang. Apa? Nyonya besar tadinya masih berbaring di tempat tidur rumah sakit, tapi saat aku pergi mengambil air sejenak, dia sudah tidak ada saat aku kembali. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Dia sedang mengandung dan terluka. Jika terjadi sesuatu padanya, bagaimana aku harus menjelaskannya pada Yuchi nanti? Mama, kamu jangan khawatir dulu, kita akan berpencar mencarinya. Ayo pergi. Nyonya tua. Xiaoshan. Xiaoshan, kamu tidak apa-apa? Tapi Qingqing lapar sekali. Tidak punya uang untuk makan. Suami brengsek dari si bodoh ini, bahkan tidak memberinya makan sampai kenyang sekarang. Ayo, aku akan membawamu makan sesuatu. Aku sudah tahu. Xiaoshan, kamu tidak akan meninggalkanku. Xiaoshan, kamu yang terbaik. Dia sedang mengandung dan terluka. Jika terjadi sesuatu padanya, bagaimana aku harus menjelaskannya pada Yuchi nanti? Tangan dan wajah si bodoh kecil itu penuh luka. Dia juga sedang mengandung. Mungkinkah dia sebenarnya adalah kamu? Wanita itu sangat licik dan jahat. Mana mungkin dia adalah si bodoh yang selalu ditindas? Luka-luka di tubuhmu ini, dari mana asalnya? Jangan pukul Qingqing. Jangan pukul. Jangan pukul Qingqing, Qingqing bersalah. Suamimu melakukan kekerasan padamu? Jangan pukul Qingqing. Jangan pukul. Jangan pukul Qingqing. Tidak apa-apa. Semua baik-baik saja. Segera blokir rumah sakit dalam radius 10 km. Teruslah mencari, lapor padaku begitu ada kabar. Baik, Pak. Sudah aman. Tuan Song, Anda sudah datang. Tempat VIP langganan Anda sudah kami siapkan. Biarkan manajer mengantarmu dulu. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Mari, lewat sini. Nona, silakan dinikmati ini dulu. Jika kurang, beritahu saya saja. Itu si orang bodoh. Bahkan aku belum pernah duduk di tempat Tuan Song. Atas dasar apa dia di sana? Kenapa kamu lagi? Demi menggoda pria, kamu benar-benar tidak tahu malu. Wanita jahat.
Dasar tukang ikan, pergi antarkan ikannya ke dapur sana. Beraninya kamu duduk di kursi VIP ini, apa kamu tahu ini tempat duduk siapa? Cing-cing bukan penjual ikan. Cing-cing kesini untuk makan. Makan? Ini restoran barat kelas atas, apa orang bodoh sepertimu bisa memakai pisau dan garpu? Bisa membaca menu? Apa kamu punya uang untuk bayar makanannya? Jangan bilang kamu ingin membayar dengan ikan-ikan busuk itu. Suami Cing-cing punya banyak uang. Suamiku yang akan membayar semuanya. Suamimu seorang penjual ikan yang miskin. Paling-paling suamimu itu tukang ojek atau kuli bangunan. Beraninya kamu mencoba menipu Tuan Song? Jangan bermimpi di siang bolong. Berdiri. Tuan Song, wanita ini menduduki kursi khusus milik Anda, aku hanya ingin mengusirnya. Menyingkirlah. Menurutmu tanpa seizinku, siapa yang berani duduk di sini? Seret dia keluar, jangan izinkan dia masuk lagi setelah ini. Cepat duduk. Mengapa kamu malah melamun? Ayo, cepat makan. Banyak makanan enak. Cing-cing belum pernah memakannya. Sepertinya Cing-cing juga belum pernah melihat ini sebelumnya. Cing-cing sangat lapar. Ayo makanlah. Makan yang banyak. Cing-cing. Begini cara makannya. Cing-cing sudah kenyang. Kalau begitu, saya antar kamu pulang ya. Mama membuang Cing-cing. Cing-cing sudah tidak punya rumah lagi. Apa maksudnya? Maksudmu? Ibumu ingin membawamu pergi untuk dijual? Mama menjual Cing-cing kepada paman. Lalu Cing-cing lari. Lalu dia memukul Cing-cing. Kamu mau pergi kemana? Cing-cing harus mencari uang untuk beli susu bayi. Aku harus mencari pekerjaan. Bagaimana kalau kamu bekerja di Song Corporation saja? Bekerja di Song Corporation. Untuk melakukan apa? Apa saja kemampuanmu? Cing-cing bisa menyapu dan mengepel lantai, mencuci baju, mengelap meja, dan menjual ikan. Kalau begitu, bekerjalah di perusahaan sebagai petugas kebersihan. Boleh. Lalu berapa banyak uang yang akan Tuan berikan? Dasar matre kecil? Apakah 50.000 dolar cukup? Kalau tidak cukup, akan aku tambahkan lagi. Uang yang banyak sekali. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Cing-cing sudah tidak sanggup menghitungnya lagi. Cing-cing harus menjual ikan selama berhari-hari lamanya, baru bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Sekarang kamu sudah puas? Tetapi, Cing-cing tidak punya tempat tinggal. Di Song Corporation, ada asrama karyawan. Bagaimana kalau kamu tinggal di sana saja dulu? Xiaoshan, Anda baik sekali. Tuan, semua rumah sakit di sekitar sini sudah dicari, tapi tetap tidak bisa menemukan Nyonya Besar. Aku sungguh tidak percaya, apakah seseorang bisa menghilang begitu saja tanpa jejak? Kerahkan lebih banyak orang, dan terus cari. Baik, Tuan. Selain itu, aturkan untuknya asrama karyawan yang lebih bagus, dia akan mulai bekerja di Song Corporation selanjutnya. Bekerja di Song Corporation? Kenapa? Tidak ada, Tuan. Itu sangat bagus. Bagus sekali. Kalau begitu Nona Fang, silakan lewat sini. Tuan Song biasanya sangat tidak berperasaan. Siapa sangka hati yang beku itu bisa luluh? Bahkan ternyata dia punya bakat menjadi orang yang tergila-gila karena cinta. Siapa orang ini? Asrama Blok A, semuanya ditempati karyawan lama. Orang ini terlihat asing sekali. Apa kamu belum dengar? Wanita ini sudah dipesan khusus oleh asisten khusus Yan. Hei, pendatang baru, siapa namamu?
Aku sedang bicara padamu, apa kamu tuli? Kuberitahu ya, kamu masuk tanpa memperkenalkan diri. Jangan-jangan karena ada koneksi orang dalam, kamu tidak menganggap kami para karyawan lama ini? Oh, Cing, nama saya Fang Qinghao. Begitu saja? Latar belakang pendidikan dan divisi sama sekali tidak kamu sebutkan. Mengapa hanya karena punya koneksi kamu merasa bisa berlagak hebat di sini? Pendidikan? Apa itu pendidikan? Menurutku, paling-paling dia hanya lulusan murahan. Jika tidak, siapapun yang masuk ke grup Song, bukankah seharusnya lulusan berprestasi dari kampus ternama? Tidak perlu sembunyi-sembunyi begini. Mungkin saja, dia masuk lewat cara-cara yang tidak benar. Kalau tidak, mana mungkin dalam keadaan hamil begini, masih nekat berdesakan di asrama kami? Aku tidak mau tinggal bersama orang seperti ini. Usir dia ke blok C, biar dia tinggal di barak bersama para penjaga dan petugas kebersihan. Pergi. Tidak mau. Cing tidak mau pergi. Cing akan tinggal di sini. Masih memanggil King segala, sengaja bersikap manja pada siapa? Kami ini bukan pria hidung belang yang bisa kamu goda. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Aduh, Cing, menantuku sayang. Apa yang terjadi? Apa kamu terluka? Cing tidak terluka. Mau kalian apa? Apa kalian tidak lihat dia sedang hamil besar? Menantu? Jadi kamu ibu mertuanya? Cepat bawa dia pulang, sudah hamil besar begini, entah dia merayu pria mana, masih saja berpura-pura bodoh di sini. Kamu bohong. Cing kami hanya sedikit lamban dalam merespons. Berhenti menuduhnya sembarangan. Ternyata dia orang bodoh ya? Pantas saja, ditanya apapun tidak tahu. Sekarang orang bodoh pun bisa masuk Song Corporation? Jangan-jangan Anda sudah jatuh miskin? Sampai menyerahkan menantu bodoh pada majikan demi mengejar kemewahan. Kalian ini masih sangat muda. Jaga ucapan kalian. Percaya tidak? Aku akan membuat kalian segera angkat kaki dari Song Corporation. Aduh, aku takut sekali. Dasar wanita tua, kamu pikir kamu siapa? Beraninya membual di Song Corporation, orang lain mungkin mengira kamu adalah ibu dari Tuan Song. Jika dia ibunya Tuan Song, berarti aku ini istrinya Tuan Song. Aku siapa? Biar aku beritahu kalian, aku adalah konglomerat nomor 1 Shangjing. Orang yang kalian puja-puja itu ibu dari presiden grup Song, Song Zhengqing. Aku adalah Nyonya Tua Song. Kulah dari konsorsium nomor 1 di Shangjing, yang selama ini kalian bicarakan, direktur utama dari grup Song, ibu dari Song Zhengqing. Dan namaku adalah Nyonya Tua Song. Aduh, banyak sekali kejadian aneh belakangan ini, terutama hari ini. Pertama ada orang bodoh yang lancang masuk ingin ke grup Song, lalu datang lagi satu nenek tua gila yang berhalusinasi dan mengaku sebagai Nyonya Tua Song. Keamanan perusahaan ini sebenarnya sedang bekerja apa? Bagaimana bisa sembarang orang masuk ke sini? Kamu tidak akan percaya jika aku tidak mengatakannya. Mungkin saja putra nenek ini adalah petugas keamanan di perusahaan ini. Jika tidak, satu orang bodoh dan satu orang gila bebas keluar masuk. Apakah mereka pikir tempat ini rumah mereka sendiri? Cepat katakan, nenek tua siapa yang membiarkan kalian berdua masuk? Aku akan segera melaporkannya ke departemen personalia. Kalian semua akan tamat. Cing tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Tidak apa-apa, Cing. Kalian semua, aku sudah memberikan kalian kesempatan. Seandainya kalian bersikap baik tadi dan meminta maaf kepada menantuku, kalian mungkin masih bisa bekerja di Song Corporation. Tapi sekarang, halo, putraku, cepat datang ke asrama karyawan di area A ini. Aku dan kakak iparmu sedang dihina oleh orang-orang di sini. Apa? Aku akan segera ke sana. Putraku, sedang dalam perjalanan ke sini. Dan kalian, tunggu saja saatnya kalian memohon ampun. Anak nenek tua ini tidak mungkin benar-benar Tuan Song kan? Berdiri di dekat orang bodoh, apa kamu jadi ikut bodoh? Si bodoh ini adalah menantunya. Tadi ditelepon katanya dia adalah kakak ipar dari putranya. Kapan kalian pernah dengar kalau Tuan Song punya kakak ipar perempuan? Tuan Song memang punya kakak laki-laki. Tapi ku dengar Tuan Muda Besar Song bermain dengan banyak wanita di luar dan dia sudah tiada. Omong kosong. Dari mana kalian dengar kabar burung itu? Orangnya sudah tiada. Tapi mulut kalian masih tidak mau melepaskannya. Apa urusanmu? Nenek tua bangka, lebih baik kamu cemaskan nasibmu sendiri saja. Tunggu sampai anakmu yang miskin itu datang. Aku ingin tahu bagaimana nasib kalian sekeluarga nantinya. Kamu. Benar, kita harus segera menelepon manajer HRD. Saat anak penjaga keamanan si nenek ini datang, kita keluarkan dia bersama si bodoh ini detik ini juga. Kamu, panggil saja siapapun yang kamu mau. Nanti kita lihat saja siapa sebenarnya yang harus pergi dari sini. Bibi? Dia manajer. Manajer punya jabatan tinggi. Dia pasti akan mengusir Cing. Anak baik tidak apa-apa. Ini Song Corporation. Kamu adalah nyonya rumah dari grup Song. Di sini, tidak ada yang berani berbuat macam-macam padamu. Bicaramu seperti nyata saja. Nenek tua, bahkan si bodoh itu lebih tahu situasi daripadamu. Selagi orangnya belum datang, belum terlambat untuk pergi sekarang. Sudah terlambat. Siapa? Siapa yang menelpon dan menyuruhku ke sini? Katanya, ada urusan yang sangat mendesak. Kalau bukan masalah besar, siap-siap saja kalian semua akan aku pecat. Hehe, sombong sekali kekuasaanmu itu. Bahkan jika Song Zhengqing yang datang, apa Anda akan memecatnya juga? Orang ini terlihat, kenapa rasanya begitu akrab ya?
Dialah orang yang mengaku sebagai Nyonya Tua Song. Putra satpam dari wanita tua ini menyalahgunakan jabatannya, memasukkan dia dan menantu perempuannya yang idiot semuanya ke sini. Jika orang seperti ini dibiarkan di perusahaan manajer, Anda juga akan dianggap lalai dalam bertugas. Apa? Sepertinya saya salah orang. Berani-beraninya bersekongkol dengan orang luar untuk berulah. Hai wanita tua, setelah putramu dipecat oleh Song Corporation, hidupnya di Beijing sudah tamat. Keluarga miskin tak beradab, sudah miskin benar-benar tak tahu malu, bahkan mengirim menantunya yang idiot itu ke atas ranjang pria hidung belang, meminta uang dan pekerjaan, begitu percaya diri, seolah sudah melakukannya 800 kali saja. Perutnya sudah sebesar itu, kenapa masih bisa masuk ke sini? Jangan-jangan ayah dari bayi malang itu sama sekali bukan putranya. Kalian semua. Bibi. Ma. Bibi. Ma. Ma. Si bodoh kecil. Kenapa kamu ada di sini? Aku. Pergi dan selidiki. Pergi dan selidiki. Apa yang telah dilakukan orang-orang ini terhadap ibuku? Semua orang yang terlibat, jangan biarkan satupun lolos. Baik, Tuan. Tuan Song, Tuan, semuanya sudah diselidiki. Manajer HRD dan ketiga karyawan itu, mereka semua mengira Nyonya Tua adalah ibunya petugas keamanan, lalu mereka memberikan hinaan serta kata-kata yang memicu emosi, hingga Nyonya Tua pingsan karena sangat marah. Selain itu, sepertinya mereka juga menyebut-nyebut Tuan Muda Besar. Beraninya mereka. Pecat semua orang itu, dan cekal mereka dari seluruh industri. Baik, Tuan. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Saya sudah mencarinya di mana-mana, tapi sepertinya Nyonya Muda pertama tidak muncul di asrama karyawan. Ibu sedang tertimpa masalah, tapi beraninya dia melarikan diri begitu saja? Kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Xiaoshan, Anda sungguh luar biasa. Pintu ini tadi seperti sedang melawan Qingqing. Qingqing tidak bisa membukanya sama sekali. Masuklah. Buatkan dia kartu akses juga nanti. Baik. Tuan Song, kita akan segera memulai rapat. Bagaimana kalau petugas kebersihan ini diminta untuk keluar saja? Tidak apa-apa. Biarkan dia tetap di sini. Tuan Song mengejutkan sekali. Bisa-bisanya saat sedang rapat, membiarkan orang luar tetap berada di sini. Benar sekali. Aku merasa petugas kebersihan kecil ini pasti punya hubungan khusus dengan Tuan Song. Apa kalian sudah melihat berita yang dikirim di grup gosip kantor minggu lalu? Petugas kebersihan ini adalah wanita pengantar ikan itu. Oh, benar sekali. Aku baru ingat. Apa solusinya sudah beres? Orang-orang ini sungguh tak peka. Apa mereka tidak lihat kalau Tuan Song sudah jelas-jelas jatuh cinta, masih berani-beraninya bergosip di depan orangnya langsung? Ada apa? Qingqing sedang mengelap meja dengan benar, tapi mejanya menggigit Qingqing. Qingqing sakit. Yan Li, ganti semua meja di ruang rapat menjadi meja dengan permukaan yang halus. Baik. Gadis malang itu sedang hamil. Bagaimana jika lukanya terinfeksi? Kalian lanjutkan saja. Serahkan rencananya padaku sebelum jam pulang kantor. Baik, bos. Apakah Tuan Song tidak sedang terpedaya? Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Tuan Song meninggalkan rapat di tengah jalan. Hanya demi seorang petugas kebersihan yang jarinya tergores masalah sepele. Jika tidak segera ke rumah sakit, mungkin lukanya sudah sembuh sendiri. Asisten khusus Yan, bisakah kamu berikan sedikit bocoran? Apakah Tuan Song akan segera melangsungkan pernikahan? Sudah berapa kali kamu ke rumah sakit dalam minggu ini? Padahal kamu sedang mengandung bayi kembar, tapi kamu tidak bisa menjaga diri sendiri. Sebagai seorang suami, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Istri Anda sudah bersusah payah mengandung, dia sangat menderita. Minggu lalu kondisinya kritis saat dirawat di rumah sakit, tapi Anda sama sekali tidak menunjukkan batang hidung Anda. Minggu lalu, kondisinya kritis? Jangan-jangan gadis malang itu adalah kakak ipar? Apa mungkin si gadis polos itu adalah kakak ipar? Tidak. Wanita itu masih bisa melarikan diri meskipun terluka. Sepertinya dia tidak berada dalam kondisi kritis. Aku bukan orangnya. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Haruskah dia menjalani pemeriksaan menyeluruh lagi? Sudahlah, tidak ada masalah serius, hanya ada tanda-tanda hampir kehilangan anak. Jika ingin menjadi ayah dengan lancar, selanjutnya, terhadap istrimu harus lebih perhatian lagi. Nanti bawalah dia ke sini untuk pemeriksaan kehamilan rutin. Xiaoshan sangat baik kepada Qingqing. Baik, saya mengerti.
Gadis polos? Katakan padaku, di mana suami sampahmu itu? Atau berikan nomor teleponnya padaku? Aku akan menyuruhnya segera menceraikanmu. Cing-Cing tidak mau cerai. Cing-Cing tidak mau bercerai dengan Xiao Shan. Dia sudah melakukan kekerasan padamu? Apakah kamu masih tidak mau meninggalkannya? Xiao Shan tidak memukul Cing-Cing. Cing-Cing tidak mau bercerai dengan Xiao Shan. Lepaskan. Kamu masih membelanya? Aku benci kamu. Coba katakan, si bodoh kecil itu, mengapa dia tidak menceraikan suaminya? Apa? Apa suaminya lebih baik dariku? Kenapa dia memilihnya dan bukan aku? Mungkin Nona Fang terlalu lamban, tidak memahami maksud Anda Tuan Song? Benar juga. Aku harus membuatnya mengerti. Siapa sebenarnya yang baik padanya? Si bodoh kecil, kamu harus melakukan ini. Cing-Cing tahu. Bukankah ini toilet wanita? Ya ampun. Apa yang terjadi? Yanli, Saya di sini. ide apa yang kamu berikan tadi? Pergi dan bawa dia, panggil dia ke kantor. Ku beritahu padamu untuk bersikap baik padanya, bukan menyuruhmu menjadi benalu yang terus mengikutinya. Jangan pergi, ada yang ingin kukatakan padamu. Lepaskan Cing-Cing. Cing-Cing tidak mau kamu peluk. Lepaskan. Kamu harus hati-hati. Waspadalah jangan sampai menakuti anak itu. Sini. Aku sudah mengejarmu ke seluruh penjuru kantor, tapi tidak ketemu. Jadi terpaksa aku memanggilmu kemari. Kamu tidak bermaksud membuang Cing-Cing kan? Kapan aku pernah bilang tidak menginginkanmu? Kamulah yang selama ini terus menghindariku. Tapi kamu yang membentak Cing-Cing duluan di rumah sakit. Baiklah. Ini salahku. Di rumah sakit waktu itu, seharusnya aku tidak meneriakimu. Memang itu kesalahanmu. Cing-Cing sama sekali tidak salah. Dasar kamu buku catatan kecil yang suka mendendam. 2 hari lagi, aku akan meminta Yanli untuk membelikanmu beberapa baju baru. Kamu selalu memakai baju yang lama, itu akan sesak untukmu dan juga anak kita. Apakah bayinya akan merasa tidak nyaman? Tuan, berita terbaru, foto Nyonya Besar sudah berhasil ditemukan? Apa yang sedang terjadi di sini? Sepertinya monitornya sedang bermasalah. Teknisi pasti bisa segera memperbaikinya. Lakukan dengan cepat. Baik, Pak. Halo, Tuan Song? Nyonya Tua Song sudah sadar. Anda sebaiknya segera datang ke sini. Aku akan segera sampai. Ibuku sudah sadar. Kita pergi ke rumah sakit sekarang. Baik, Bos. Aku akan pergi sebentar. Perutmu sudah besar. Tolong jaga dirimu baik-baik. Ma, apakah Mama baik-baik saja? Bagaimana perasaan Mama sekarang? Sudah tidak ada masalah besar lagi. Kata dokter, sebentar lagi aku sudah boleh pulang. Di mana kakak iparmu? Apakah kamu tidak melihatnya? Wanita itu? Aku sama sekali tidak melihat batang hidungnya. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas sedang bekerja di Song Corporation. Bahkan dia juga tinggal di asrama karyawan. Bagaimana bisa kamu tidak bertemu dengannya? Apa? Ma,
Biarkan Bibi Liu mengantarmu pulang, aku akan pergi memeriksanya sekarang. Baik, Tuan. Anak nakal itu, sikapnya selalu terburu-buru saja. Aku punya nomor telepon kakak iparmu. Tidak bisa. Aku harus menjemput Qingqing pulang secara langsung. Bibi Liu siapkan mobil. Cepat, cepat, cepat. Nyonya tua, di perusahaan ini, ada begitu banyak orang, di mana Anda akan mencari menantu muda. Aku punya nomor telepon menantuku. Halo, Qingqing. Mama datang menjemputmu. Kemana orang-orang di sini pergi? Tuan Song, asrama ini selalu hanya mengurusi akomodasi mengenai urusan keluar masuknya karyawan. Kami benar-benar tidak mengetahuinya. Nyonya tua, Qingqing. Qingqing, kemana saja kamu pergi? Zheng Qing sudah mencarimu selama beberapa hari, tetapi tidak juga bisa menemukanmu. Mencari Qingqing? Qingqing selama ini terus bekerja kok. Anak nakal itu, aku sudah tahu kalau dia memang tidak bisa diandalkan. Qingqing, Mama sengaja datang ke sini untuk menjemputmu pulang. Ayo ikut Mama pulang ya. Aku tidak mau pulang. Qingqing tidak mau pulang. Kalau pulang, Mama dan adik akan menghabisi Qingqing. Qingqing sayang, bukan begitu. Kita akan pulang ke rumah Yuci. Rumah Xiaoshan? Kamu sudah menikah dengan Yuci. Bukankah kamu belum pernah ke sana? Mama akan membawamu melihat rumahnya. Boleh, boleh. Qingqing mau pergi ke rumah Yuci. Bagus, ayo kita pergi. Perluas jangkauannya, teruslah mencari. Aku tidak percaya, dia tidak mungkin bisa lenyap begitu saja. Baik, Tuan. silakan masuk, Nyonya muda. Selamat datang, Nyonya muda. Pelankan suara kalian, jangan sampai menakuti Nyonya muda. Qingqing, di sini adalah tempat Yuci tumbuh besar. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Rumah milik Xiaoshan? Tidak, jangan begitu, Bibi. Qingqing punya tempat tinggal. Qingqing tinggal di asrama. Mana mungkin asrama senyaman di rumah? Ada 2 orang Xiaoshan. Anak manis, dia adalah adiknya Yuci. Mereka itu kembar, makanya wajah mereka sangat mirip. Sama seperti bayi yang akan lahir dari kandunganmu nanti. Kembar? Oh, ternyata mereka itu kembaran ya? Bisa dibilang begitu. Ini ada foto mereka berdua saat mereka masih kecil. Nanti setelah bayi Qingqing dan Yuci sudah lahir, pasti akan sangat mirip dengan mereka waktu kecil. Lihatlah pelan-pelan. Lihatlah baik-baik. Xiaoshan, Kenapa kamu ada di sini? Bibi yang membawaku ke sini. Ibuku? Kakak ipar kan bekerja di Song Corporation, jadi tinggal di asrama karyawan. Jangan-jangan si bodoh kecil itu memang benar-benar kakak ipar? Ini pasti karena hari itu di asrama karyawan, Nona Fang membantu Nyonya Tua pun ingin berterima kasih kepada Nona Fang, makanya mengundangnya datang ke rumah. Qingqing mengantuk. Qingqing ingin kembali ke asrama. Sudah selarut ini, aku akan mengantarmu pulang. Qingqing, lihatlah apa yang sudah ibu siapkan untukmu. Di mana Qingqing? Menjawab Nyonya. Tadi sepertinya saya mendengar Nyonya muda bilang dia mengantuk dan ingin kembali ke asrama. Dia seharusnya sudah pergi sekarang. Sudah pulang? Ya sudahlah. Lagi pula Qingqing kan bekerja di Song Corporation. Diberikan lain hari pun. Tetap sama saja. Pulanglah dan istirahat yang baik, besok aku akan membawamu melakukan pemeriksaan kehamilan.
Apa kamu lelah? Duduk dan tunggu aku di sini sebentar, aku harus menemui seseorang. Tidak apa-apa, aku akan segera kembali. Nomor 3, Fang Qinghao. Cing-cing ada di sini. Kenapa kamu hanya sendirian? Di mana suamimu? Kamu pernah mengalami tanda-tanda keguguran sebelumnya? Tidak boleh jika tidak ada keluarga yang mendampingi. Di mana suamimu? Suami? Cing-cing. Dia? Bahkan keberadaan suamimu sendiri saja kamu tidak tahu. Apa wanita ini bodoh ya? Bicaranya terbata-bata begitu. Orang bodoh saja berani punya anak, bagaimana jika anaknya juga bodoh? Ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Apa yang kalian tahu? Justru orang bodoh yang paling banyak punya anak. Tidak seperti kita yang harus memikirkan banyak hal. Bukan. Bayi Cing-cing bukan seperti itu. Apanya yang bukan? Punya ayah tapi seperti tidak ada? Cepat pergi dari sini. Ada banyak orang dari kami yang juga sedang mengantre. Bayi Cing-cing punya ayah, lepaskan aku. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kamu teriakkan? Membiarkan istrimu sendiri tanpa mempedulikannya, membuat kami semua tidak bisa melakukan pemeriksaan. Sungguh menyebalkan. Harap tenang semuanya. Mari kita antre sesuai urutan. Baiklah. Hebat ya. Zheng Qing sengaja membawaku ke sini untuk melakukan pemeriksaan. Gadis ini, apa hubungannya denganmu? Dia adalah suamiku, suaminya Cing-cing. Dia sedikit lamban, tapi aku sangat menyukainya. Namun saat ini, aku belum menjadi suaminya. Kamu gila? Sepertinya Song Zheng Qing masih belum tahu siapa dia sebenarnya. Kalau begitu kamu harus berusaha lebih keras. Ayo pergi Nona, aku akan membantumu melakukan pemeriksaan. Hei, Tuan Song, pihak Departemen Teknis sudah berhasil memulihkan foto Nyonya besar. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Anda sebaiknya bersiap secara mental. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia si gadis bodoh itu? Pasti bagian teknis telah melakukan kesalahan. Cepat. Segera atur pemeriksaan air ketuban dan tes DNA. Aku ingin tahu, apakah dia sebenarnya istri kakak tertuaku. Bukannya tadi Anda tidak tahu, kenapa tiba-tiba ingin melakukan tes DNA? Cepat. Ikut aku. Apakah si gadis bodoh itu benar-benar wanita itu? Seandainya dia memang benar, dan candidatnya, apa yang harus aku lakukan? Xiao Shan. Bagaimana hasilnya? Zheng Qing, lihatlah sendiri. Sudah kubilang, si bodoh itu tidak mungkin menjadi inangnya. Pasti bagian teknis sudah melakukan kesalahan. Zheng Qing bukan bermaksud mencampuri, hanya saja kondisinya itu bisa saja menurun secara genetik. Apa kamu benar-benar akan menikahinya? Jiming, dia adalah orang yang kucintai. Aku serius. Nanti jangan pernah lagi mengatakan hal seperti itu. Song Zheng Qing, kamu ingin membawa keturunan dari Song Yuqi kembali ke keluarga Song? Aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Ma, aku pulang? Kebetulan sekali, ada hal yang ingin kukatakan. Hal apa? Kok rahasia sekali? Aku sudah punya orang yang kusukai. Apa? Kamu tidak ingin jadi bujang selamanya? Sudah sadar ya? Kebetulan Mama sudah menemukan kakak iparmu. Mama berencana mengadakan sebuah pesta untuk mengumumkan secara resmi identitas dia dan anaknya. Kamu juga. Bawalah gadis yang kamu sukai itu. Kita semua harus saling bertemu sebagai keluarga. Setelah menghindar berkali-kali, akhirnya aku akan melihat wajah asli wanita itu. Tuan, Nona Fang sudah tiba.
Mengapa kamu memanggil Cincing? Cincing sedang bekerja. Jangan cemaskan soal pekerjaan. Aku ingin bertanya kepadamu. Lusa nanti, aku ingin mengajakmu menghadiri pesta. Apakah kamu mau pergi? Pesta? Apa itu pesta? Pesta itu tempat di mana banyak orang. Makan makanan enak bersama. Makanan enak? Cincing mau pergi. Cincing mau pergi ke pesta. Tuan, waktu pertemuan sudah tiba? Kalau begitu, aku akan menjemputmu nanti. Halo King Ching. Lusa nanti di Lansi Hotel. Mama akan mengadakan pesta untukmu dan juga bayinya. Kamu harus datang ya. Baiklah. Mengapa semua orang mengajak Cincing ke pesta? Hal yang sudah diucapkan sekali, Cincing sudah mengingatnya. Julie, sebenarnya dengan identitasmu itu, kamu tidak akan bisa masuk. Jadi jangan bilang aku tidak membantumu. Terima kasih banyak Kak Jiming. Setelah semuanya berhasil nanti, aku tidak akan melupakan jasamu. Zengking, sudah lama tidak bertemu. Zong Chuli, kenapa kamu sudah kembali? Pelajaran kuliahku di luar negeri sudah selesai dan sekarang aku pulang untuk bekerja. Dia ini. Teman lama yang mana? Kenapa tidak diperkenalkan? Dia adalah tunanganku, Fang Qinghao. Tuan, Nyonya Besar ingin Anda menemuinya. Untuk menemui wanita itu, sebaiknya jangan bawa si polos ini ke sana dulu. Tunggu sampai aku bicara dengannya nanti. Cincing, kamu main di sini sendirian sebentar ya. Makanlah apapun yang kamu mau. Aku akan segera kembali. Permisi dulu ya. Xiaoshan ternyata tidak membohongi Cincing. Enak sekali, Nona Fang. Nona Fang. Nona Fang, di bibirmu. Kamu sudah mengingatkan Cincing? Cincing terima kasih ya. Si bodoh ini, ternyata Song Zengqing bisa-bisanya menyukai orang bodoh. Cincing, kamu sudah sampai? Ya, Cincing sudah sampai sedari tadi. Cincing sangat tepat waktu. Dan sudah mulai makan kue kecil ini. Kamu, Cincing, kan? Minuman di sini sangat enak loh, cobalah. Warnanya sangat cantik. Minumlah. Enak sekali. Minumlah sesukamu. Song Zengqing mungkin bisa menerima orang bodoh, tapi dia tidak akan bisa menerima kalau si bodoh ini berubah menjadi wanita tak tahu malu. Ma, Hanya kalian berdua. Di mana gadis yang kamu bawa? dia ada di ruang pesta. Ada urusan apa Mama mencariku? Jangan lihat-lihat terus. Kakak iparmu juga ada di ruang pesta. Kebetulan sekarang kita akan ke sana. Siapa tahu mereka sudah bertemu. Panas sekali. Cincing, sangat panas, bukan? Ayo, saya akan mengajakmu makan es krim. Es krim? Sesuatu yang dingin? Cincing sangat suka makan es krim? Kenapa kakak iparmu tidak terlihat ya? Tidak apa-apa. Tadi aku melihat gadis itu pergi keluar bersama seorang wanita lain. Seorang wanita? Mungkinkah wanita itu? Segera periksa rekaman pengawas. Lihat dengan siapa dia pergi tadi. Baik.
Kamu mau membawa Qingqing kemana? Tenang saja. Sebentar lagi kamu akan merasa nyaman. Es krim? Di mana es krimnya? Ini benar-benar keuntungan untukmu. Wanita dari orang terkaya di Shangjing bisa membuatmu mencicipi rasanya. Tenang saja. Tidak peduli dia wanita siapa, jika sudah di tanganku, tidak ada yang bisa lolos. Siapa kamu? Qingqing tidak mengenalmu. Di sini tidak ada es krim. Qingqing ingin pergi. Mau lari kemana kamu? Bukankah tubuhmu merasa panas? Es krim tidak akan berguna. Hasrat ini harus dibantu oleh seorang pria agar bisa padam. Ayolah, cantik. Tuan, sudah ketemu? Ternyata Zhong Chuli yang membawa Nona Fang pergi. Pergi. Kemarilah, si cantik. Lepaskan aku. Jangan meronta lagi. Abang ini bagaikan es krim. Abang akan mendinginkanmu. Lepaskan Qingqing. Setelah malam ini berlalu, orang terkaya di Shangjing, Song Zhengqing, tidak akan pernah memiliki yang namanya tunangan lagi. Tuh, tolong aku. Zhengqing, apa yang sedang kamu lakukan? Membawa begitu banyak orang untuk mengepung pintuku? Benar-benar menakutiku saja. Di mana tunanganku? Mana aku tahu? Iya, tadi aku memang sedang bersamanya. Tapi dia sudah pulang sendirian. Siapa lagi yang ada di dalam ruangan? Ini adalah ruang istirahat pribadiku. Tidak ada orang lain selain aku. Jika Tuan Song tidak keberatan melihat barang-barang pribadiku, silakan masuk saja untuk melihatnya. Jengking, sudahlah, kita cari di tempat lain saja. Tuh. Tuan, ada orang? Tolong Qingqing. Menantu? Qingqing. Menantuku. Qingqing. Tadi mama panggil dia apa? Cepat selamatkan kakak iparmu. Aku salah, aku salah. Aku salah, aku mohon maaf. Beraninya kalian menyentuh orangnya keluarga Song? Apa kalian ingin kuhabisi? Panas sekali. Panas sekali. Apa kamu sudah mencekokinya dengan obat? Aku. Tangkap mereka semua. Tidak. Song Zhengqing, kita ini teman sekelas. Bukannya kamu suka memakai obat-obatan? Akan kubuat kamu meminum 1 botol penuh obat perangsang. Biar kamu rasakan sendiri akibatnya. Tidak. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Patahkan kedua kakinya, lalu buang dia ke sungai untuk umpan ikan. Baik, Tuan. Panas sekali. Sangat panas. Kenapa badannya semakin panas begini? Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah istri kakak tertuaku? Lagi pula, hasil tes yang lalu jelas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan darah. Maaf, kemarin perawat magang salah mengambil laporan tesnya. Aku. Zhengking, tenangkan dirimu. Bagaimana aku bisa tenang? Orang yang kusukai kini menjadi kakak iparku. Selamatkan Qingqing. Selamatkan Qingqing Xiaoshan. Xiaoshan. Qingqing. Ada apa? Mama ada di sini. Selamatkan Qingqing. Tolong selamatkan. Qingqing. Xiaoshan? Apa kamu tidak menginginkan Qingqing lagi?
Aku masih menginginkanmu. Zheng King, ikut saya keluar sebentar. Cing, aku akan keluar sebentar dengan Mama. Dan segera kembali. Ma, Inikah gadis yang kamu sukai? ya. Aku menyukainya. Dia itu kakak iparmu? Aku sudah tua dan tidak mengerti perasaan anak muda. Jika kamu benar-benar menyukainya, aku juga akan menyetujuinya. Tapi, dia kurang waras. Dia tidak bisa membedakan antara kamu dan Yuchi. Apa kamu yakin dia menyukaimu dan bukan Xiaoshan yang sering dia sebutkan? Aku akan menyembuhkannya. Dan membiarkannya menjawabku sendiri. Xiaoshan, aku kira kamu sudah tidak menginginkan Cing lagi. Bagaimana mungkin? Aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan pergi. Cing, apa kamu ingin menjadi lebih pintar? Bagaimana perkembangannya? Dia sangat beruntung. Sepertinya itu hanya tekanan gumpalan darah pada saraf yang menyebabkan hilangnya ingatan patologis. Jadi maksudmu, ini bisa disembuhkan? Asalkan melakukan terapi pemulihan secara aktif, tidak akan ada masalah. Tetapi, saat ini dia sedang mengandung, apakah akan ada bahaya? Bagaimana jika kita menunggu sampai dia melahirkan saja? Setelah melakukan Cing, apakah akan jadi pintar? Iya, Lalu, apakah suntikannya akan terasa sakit? tidak akan. Kalau begitu, Cing mau melakukannya. Bayi suka ibu yang pintar, Cing ingin jadi pintar. Tetapi ini akan memakan waktu lama, dan akan terasa sangat melelahkan. Cing tidak takut lelah. Namun jika kamu menyerah di tengah jalan, semua jerih payahmu akan sia-sia. Cing akan bertahan. Baiklah, aku akan menemanimu. Ini adalah pilihan kalian sendiri. Jika nanti terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Masuklah. Aku akan menunggumu di luar. Apakah Cing akan merasa sakit? Tidak, tidurlah yang nyenyak, dan kamu tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Cing akan jadi anak baik, Cing ingin jadi pintar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pengobatan. Bukannya kamu ingin menjadi pintar? Kamu, bukankah kamu bilang tidak ada suntikan, dan tidak akan sakit? Kata-kata dokter bisa berubah-ubah. Patuhlah, tidak akan sakit kok. Cing tidak mau lagi. Ini sudah bukan keputusanmu lagi. Zheng King memintaku agar menyingkirkan orang bodoh sepertimu, beserta bayi yang ada di kandunganmu itu. Tidak, mustahil. Xiaoshan tidak mungkin melakukan ini padaku. Itu kamu. Bagaimana? Apakah kamu senang? Senang? Sayang? Sayang, ayo bangun. Suamiku, ayo bangun. Suamiku? Suamiku. Aku mohon tolong selamatkan suamiku. Pergilah sekeluarga ke neraka. Musnah saja kalian sekeluarga. Kamu? Itu kamu. Kamu sudah ingat? Maka hari ini, riwayatmu harus berakhir. Kamu, lepaskan aku. Lepaskan. Tolong. Tolong. Jiming?
Di mana King Ching? Tadi, saat saya sedang menjalani terapi pemulihan, ada 2 orang berpakaian hitam yang menyerang, melukaiku, dan membawanya pergi. Cepat kejar mereka! Jangan pedulikan saya! Orang berpakaian hitam? Oh, orang yang mengemudi dan mencelakai kakak hingga tiada, sampai sekarang belum ditemukan. Jangan-jangan ini semua bukan sekadar kecelakaan? Tapi kamu? Tidak apa-apa, ini sedang di rumah sakit. Jangan pedulikan saya. Cepatlah. Keluarga bodoh, seharusnya ini tidak perlu sampai bertindak. Kamu bodoh, siapa yang memintamu untuk mengandung benih dari Song Yuchi ini? Keluarga Song tidak pantas memiliki anak yang lahir. Wanita hamil ini dibuang di sini seharusnya tidak akan bertahan hidup kan? Tuan muda kedua Song begitu sangat benci pada si bodoh ini. Dia meminta kita untuk menghabisinya, tidak boleh membiarkan anak di dalam kandungannya lahir. Untuk berjaga-jaga, lebih baik kita tetap waspada. Song Zengking, kamu jangan sakiti anakku. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Air ketubannya pecah. Cepat hubungi 911. Kakak, apa kamu tidak merasa pria itu sangat mirip dengan kita? Memang sedikit mirip. Tidak tahu apakah itu ayah kita. Di sana tertulis orang terkaya di Shangjing loh. Jika dia benar-benar papa kita, bukankah kita akan jadi kaya raya? Jika ingin kaya, maka berusahalah dengan jujur. Jangan bermimpi di malam hari begini. Mama adalah tiran, pukulannya membuat bayi ini sangat kesakitan. Mama tidak memberitahu kami berdua siapa papa kami. Jadi kami hanya bisa menebak saja kan? Apa yang sedang kalian bisikkan? Tidak ada apa-apa. Ma, lihat itu, lihat. Bukankah itu Paman Dekan? Paman Dekan. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Fang Yuan dan Fang Zheng sudah tumbuh setinggi ini. Qing Hao lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu? Mengapa Anda harus datang sendiri? Sekarang Anda adalah sosok internasional yang sangat dicari oleh banyak rumah sakit, dokter bedah bintang papan atas. Jika saya tidak datang secara pribadi, saya takut rumah sakit lain akan mendahului saya. Dokter bintang apa? Jika 5 tahun lalu Anda tidak menyelamatkan kami bertiga dan membantu biaya studi saya tidak tahu sekarang sudah jadi tumpukan tanah di gunung mana. Mengapa bicara begitu formal? Aku sudah mengatur semua urusan masuk rumah sakit Anda. Anda bisa segera ke sana sekarang. Cing. Ma. Direktur, masih ada urusan pribadi yang harus aku tangani. Anda silakan kembali dulu. Setelah aku membereskan semuanya, aku sendiri yang akan ke rumah sakit. Baiklah kalau begitu. King Ching, ini. Apakah mereka anak-anak milik Yuchi? Apa mereka berdua? Anaknya Yuchi? Panggil nenek. Nenek. Iya, sayang. Cing. Selama bertahun-tahun ini kamu pergi kemana saja, aku dan Zeng King selalu mencarimu. Aku akan segera mengatur Bibi Liu untuk menyiapkan perjamuan keluarga, dan juga untuk kedua cucuku sayang, menyiapkan kado. Malam hari ini, makanlah di rumah. Tadi ada sedikit masalah. Oh iya, Ma. Aku harap soal kepulanganku ini dirahasiakan dulu darinya. Cing, kamu sudah tidak sakit jiwa lagi? Kebetulan sekali, ingatanku sudah pulih. Kamu bisa kembali membawa anak-anak dengan selamat? Benar-benar berkat perlindungan yang Maha Kuasa. Kalau tidak, aku tidak tahu nanti bagaimana harus menghadapi Yuchi. Sudah lama, aku masih ada pekerjaan. Ucapkan selamat tinggal pada nenek. Dan nenek. Ini. Mama mau pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Kalian berdua baik-baik di rumah membaca buku ya. Minggu depan akan lapor ke taman kanak-kanak. Kalian dengar tidak? Mama pergi dulu. Baik. Mama ini ada-ada saja. Padahal sudah jelas waktu di luar negeri dia pernah mengetes tingkat kecerdasan kita, nilainya setinggi 148, sudah hampir menyamai Einstein, masih buat apa pergi ke taman kanak-kanak? Lalu kita harus melakukan apa? Pemrograman? Aku baru-baru ini menulis sebuah kode, sangat menarik. Kode apa? Bagaimana kalau kita pergi mencari papa? Aku tidak mau. Dia meninggalkan kita dan mama sudah sangat lama. Aku tidak mau mengakuinya. Tenang saja, aku tidak bilang mau mengakuinya.
Kita mencarinya hanya untuk menyelidiki latar belakangnya. Dengan begitu, nanti saat membereskan pria tak tahu diri itu, baru bisa kita lakukan dengan sangat mudah. Ayo jalan. Itu dia. Bukannya seharusnya dia sudah tiada. Lu Jiming. Lu Jiming, berpura-pura tidak mengenalku? Nona, siapa Anda? Kecelakaan mobil 6 tahun lalu, dan 5 tahun yang lalu, saat membuangku yang sedang hamil ke dalam hutan di malam yang hujan, Anda ingin menganggap itu tidak pernah terjadi? Saya tidak mengerti. Apa yang Anda bicarakan? Mau mengelak? Tidak apa-apa, aku akan membuat Anda mengingatnya kembali. Wanita ini ternyata belum tiada. Untung saja waktu itu aku melimpahkan semuanya pada Song Zeng King. Tidak, dia tidak boleh dibiarkan tetap ada. Kalau tidak semuanya akan hancur. Wah, ternyata papa kita sangat kaya ya. Kaya sekali. Dia memang kaya, tapi kita punya kecerdasan. Sebentar lagi akan kita biarkan dia tahu seberapa hebatnya kita. Gawat, Tuan. Ada apa sampai panik begitu? Situs resmi Song Corporation baru saja diretas, data saham perusahaan juga terkunci sepenuhnya, divisi teknis sudah berulang kali mencoba kembali berkali-kali, tapi sistem sama sekali tidak bisa pulih. Sudah tidak tahu berapa tahun lamanya, tidak ada yang berani menyentuh Song Corporation lagi. Kalian orang dari departemen teknis, lakukan perbaikan darurat sekarang juga, harus sudah selesai diperbaiki dalam waktu 1 jam. Pergi dan selidiki, cari tahu siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini. Baik, Tuan. Selesai. Ayo pulang. Aku tidak mau pulang. Aku ingin ke rumah sakit menemui mama. Fang Xiaozeng, kamu ini benar-benar anak mama. Laki-laki sejati itu tidak pernah bergantung pada ibunya. Aku mau pulang. Aku memang masih kecil. Pokoknya aku mau ke rumah sakit mencari mama. Rumah sakit itu sangat luas. Di mana mama berada ya? Paman, permisi. Apakah Anda dokter di sini? Benar? Ada apa? Anak kecil? Kalau begitu Anda pasti tahu ke arah mana ruangan kerja mama saya berada kan? Ibumu juga seorang dokter di sini. Benar, mamaku adalah dokter hebat yang sangat terkenal. Mamamu adalah Fang Qinghao? Ya, apakah Anda mengenalnya? Pantas saja aku merasa. Wajahmu sangat mirip dengan Song Yuqi. Benar-benar sebuah kebetulan yang sangat menguntungkan. Padahal aku sedang pusing mencari cara untuk membuat perhitungan dengan wanita itu. Ayo pergi, aku akan membantumu mencari mamamu. Fang Yuan, Fang Zeng, Mama sudah pulang, apa kalian sudah makan? Mama sudah pulang. Sudah tidur ya? Aku sudah membangunkanmu. Di mana adikmu? Mama tidak bertemu dengannya. Dia pergi ke rumah sakit untuk mencari mama. Apa? Kapan itu terjadi? Baru tadi sore kok. Mama tidak bertemu dia. Tadi sore? Rumah sakit? Gawat. Fang Qinghao, apa kamu sedang mencari putramu? Lu Jiming. Jika ingin putramu tetap selamat, datanglah sendiri ke gudang Chengnan. Jangan lapor polisi. Jika tidak, bersiaplah untuk kehilangan putramu. Tolong jangan sakiti dia, aku akan segera ke sana. Sayang, kamu di rumah saja ya. Ibu harus keluar sebentar. Anak pintar, jangan pergi kemana-mana. Mengerti? Tuan, di sini tempatnya. Alamat IP yang menyerang situs resmi Song menunjukkan tempat ini. Aku ingin melihat siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Siapa yang berani berbuat seperti ini? Tuan, lewat sini. Mama terlihat sangat tegang setelah menerima telepon dan melarangku ikut. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada adik. Tidak boleh. Aku tidak bisa diam saja di rumah. Aku harus mencari bantuan seseorang. Ternyata papa kita sangat kaya ya. Benar, pria itu.
itu dia? Kenapa hanya ada seorang anak kecil? Mengapa anak ini terlihat begitu familiar? Nak, di mana orang dewasamu? Apa yang ingin Anda lakukan? Aku ingin mencari orang tuamu. Ada hal yang perlu dibicarakan. Seorang anak kecil sepertimu tidak bisa mengambil keputusan. Pergilah panggil orang tuamu ke sini. Tadi aku baru saja ingin meminta bantuanmu. Papa macam apa ini? Beraninya meremehkan si kecil tuan? Tapi mama dan adik laki-lakiku sedang dalam bahaya sekarang. Pergi menyelamatkan mereka adalah hal yang lebih penting. Soal kamu meremehkan si kecil tuan, nanti aku akan buat perhitungan denganmu. Meskipun aku tidak menyukaimu, tapi karena kamu adalah papa biologisku, jika kamu masih punya sedikit hati nurani, maka segeralah ikut aku untuk menyelamatkan mama dan adikku. Tuan, hasil perbandingannya sudah keluar. Anak ini ternyata memang anak dari tuan muda besar. Anak kakak? Lalu ibunya? Adalah Qingqing? Qingqing ternyata masih hidup. Tidak boleh menunda-nunda lagi. Segera pergi selamatkan mama dan adik laki-lakiku. Sudah lama aku menunggumu, akhirnya kamu datang juga. Xiao Zeng, Jangan bergerak. Jika ingin putramu selamat, sebaiknya kamu menurut. Lu Jiming, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ingin apa? Aku ingin menghabisimu. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Hampir selesai, Tuan. Masih belum ketemu juga. Benar-benar tidak berguna. Kesini, cepat kesini. Ini? Bagaimana bisa kamu sehebat ini? Menguasai komputer ini? Apakah mamamu yang mengajarimu? Kenapa bertanya seperti itu? Karena hari ini, perusahaan paman mengalami serangan siber, dan alamat IP-nya terlacak dari rumahmu. Aku kira orang dewasalah yang melakukannya. Jangan meremehkan orang. Meretas situs resmi perusahaanmu, serta masalah data saham itu, semuanya adalah perbuatanku bersama adikku. Kamu nyawa anakmu selamat? Bisa saja. Luka diri kamu sendiri di depanku sekarang. Lu Jiming, aku tidak punya dendam pribadi denganmu. Atau Yuchi. Karena hari ini adalah akhir bagimu, aku akan membiarkanmu tahu alasannya dengan jelas. Karena semua ini adalah utang yang harus dibayar oleh keluarga Song kepadaku. Ayah dari Song Yuchi yaitu Song Muhua, dia melahirkanku tapi tidak merawatku, membiarkanku terlunta-lunta sejak kecil, tumbuh besar dalam kemiskinan dan kelaparan, serta menanggung segala penderitaan. Atas dasar apa keluarga mereka bisa hidup harmonis, menikmati kebahagiaan bersama? Ini sungguh tidak adil. Apa hakmu menceramahiku? Kamu tumbuh besar dengan kasih sayang ayah dan ibu, sedangkan aku tidak punya apa-apa. Lagi pula keadaan sudah seperti ini, aku juga tidak bisa lari. Kalau aku tiada, maka kalian semua harus ikut bersamaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Awalnya semua baik-baik saja. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Cucu kesayanganku, kenapa dia bisa terbaring di ranjang rumah sakit? Dia dibawa pergi oleh Lu Jiming, diberi obat bius, dia akan pulih setelah istirahat selama 2 hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Lu Jiming bilang, ayah Yuchi adalah ayah kandungnya, selama bertahun-tahun dia telantar di luar sana, makanya dia menyimpan dendam pada keluarga Song dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Bahkan kepergian Yuchi untuk selamanya, itu juga adalah perbuatannya. Qingqing, apa yang kamu katakan? Kepergian Yuchi yang sudah tiada itu, bukan karena kecelakaan? Dia mengatakannya sendiri. Dia, bening benar, anak dari ayahnya Yuchi. Tidak mungkin. Dulu suamiku sudah melakukan prosedur sterilisasi setelah memiliki Yuchi bersaudara. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul anak laki-laki yang usianya beberapa tahun lebih muda? Coba kamu selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Tuan. Zeng Qing, kamu belum tahu ya? Qingqing sudah pulih ingatannya. Sekarang dia bekerja di Shangjing. Mulai sekarang, kita bisa bertemu kapan saja. Bukannya, kamu seharusnya memberiku penjelasan? Penjelasan? Penjelasan apa? Penjelasan kenapa ingatanku pulih? Atau penjelasan kenapa aku adalah kakak iparmu? Apa yang kamu lakukan? Setelah berhasil lolos, mengapa kamu tidak mencariku? Apakah kamu tahu, aku selalu mencarimu? Kata-kata Tuan Song sungguh lucu. Sebagai apa aku mencarimu? Kakak ipar? Atau simpanan? Bukan itu maksudku.
Apapun maksudmu itu tidak penting. Aku harap kedepannya Tuan Song hanya menganggapku sebagai kakak ipar. Sebagai kakak ipar? Itu tidak mungkin. Waktu itu kakak tertua meninggalkan rumah dan menghilang selama 3 tahun penuh. Satu-satunya saat dia menghubungiku adalah untuk meminta $500.000 uang mahar. Pernikahan yang terikat hanya karena uang? Kakak ipar semacam itu tidak akan pernah kuakui. Karena Tuan Song punya banyak koneksi, kenapa tidak coba selidiki kemana perginya uang $500.000 itu daripada bersikap mendesak begini? Apa maksudnya? Mamaku membesarkanku selama bertahun-tahun hanya untuk menjualku dengan harga tinggi. Tapi akhirnya aku malah mengikuti. Seseorang seperti Yuchi yang kabur dari rumah, dia pasti tidak akan rela. Uang $500.000 ini adalah syarat darinya untuk menebus kebebasanku. Bagus, ternyata begitu ceritanya. Seluruh alasannya, aku sudah paham sekarang. Kelihatannya sekarang, kamulah pemuda nakal yang bersalah. Ucapan dan perbuatanmu sudah menyakitinya. Pantas saja dia tidak mau mempedulikanmu. Ma, aku. Sudahlah. Mamamu bukanlah orang yang berpikiran kolot. Jika kamu sungguh menyukai Cing-Cing, kejar saja dia. Aku tidak akan menghalangimu. Nyonya muda, aku juga bukan orang yang kolot. Jika sikapmu baik dan memperlakukan mama dengan benar, paman berubah menjadi ayah tiri juga bukan hal yang mustahil. Ma, bukannya mama bilang akan ada perjamuan keluarga? Di mana Zeng Qing dan anak-anak? Cing-Cing, ada seseorang yang sudah lama menunggumu. Cing-Cing. Tuan Song, apa yang kamu lakukan? Apakah ini trik baru untuk minta maaf? Mengenai permintaan maaf, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Jadi hari ini, aku tidak ingin mengucapkan kata maaf. Ini adalah seluruh milikku, seluruh asetku, seluruh saham dari grup Song, serta seluruh aset milik kakak laki-lakiku. Hari ini, semua hal ini aku serahkan sepenuhnya padamu. Dulu aku sangat bodoh mengira bahwa kamu matre. Jadi sekarang aku menyerahkan seluruh harga diri dan duniaku sepenuhnya ke tanganmu. Entah kamu adalah sosok yang memiliki kecerdasan layaknya anak 5 tahun dan butuh dilindungi sebagai Cing-Cing, ataupun sosokmu yang sekarang yang penuh percaya diri, mandiri, dan membuatku kagum sebagai Dr. Fang, aku hanya mencintaimu seorang. Aku mencintai seluruh dirimu. Aku mencintai setiap sisi darimu. Aku mengatakan ini semua bukan berarti ingin kamu segera memaafkanku. Aku harap kamu bisa memberiku satu kesempatan untuk mengejarmu kembali dan menebus kesalahanku padamu. Aku akan menggunakan setiap hariku yang tersisa untuk membuktikan bahwa aku, Song Zeng Qing, layak untuk menjadi pendamping hidupmu. Terimalah dia. Terimalah dia. Terimalah dia. Terimalah dia. Mama, melihat ketulusannya itu, berikanlah dia satu kesempatan. Mama, apa kami akan punya papa? Itu semua tergantung usahamu.